Selamat pagi, bersyukur dan bersukacita. Hari ini kita masih bersama melakukan ibadah online di rumah kita masing-masing. Walaupun di rumah, tapi tetap harus sukacita ya, nggak boleh sedih. Karena itu kakak mau ajak kita semua bernyanyi, mari kita bersukaria. Kita boleh bangkit berdiri di rumah masing-masing, ajak orang tua, kakak, adik, mungkin oma atau opanya, boleh semua. Mari kita bersukaria. Bersukaria, bersukacita, sama kakak juga. Semoga adik-adik juga seperti itu ya. Nah, untuk melanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau doa bersama dipimpin oleh adik kita Abi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami bisa berkumpul bareng-bareng di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah. Tuhan, tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kalau hari ini kakak berbahagia, mungkin kakak-kakak yang lain juga berbahagia, adik-adik juga berbahagia. Nah, ternyata ada lagi loh selain kita yang sangat berbahagia kali ini. Siapa ya? Ya, benar sekali. Ada Maria dan Elizabeth. Kira-kira kenapa ya mereka berbahagia ya? Nanti Kak Lia akan bercerita mengapa mereka mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Tapi sebelum itu, kita bersama menyanyikan lagu tema hari ini, Ku Berbahagia dari KJ 392.
Adik-adik, kita telah menyanyikan lagu tema hari ini. Seperti yang kakak sampaikan bahwa Kak Lia hari ini akan bercerita tentang kebahagiaan Maria dan Elizabeth. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi satu lagu dan kemudian adik Nikita nanti akan membantu membacakan firman hari ini. Mari kita bersama menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Hari Minggu adik-adik, selamat memasuki dan merayakan Minggu Advent yang kedua. Ya adik-adik, kita dalam masa-masa penantian ini, di Minggu Advent ini, kita akan terus belajar ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa setia sama hidup kita. Walaupun kondisi pandemi gak berhenti-berhenti, tetapi tetap pegang firman Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Nah, kita mau berdoa dulu. Berdoa ini sebelum membaca firman itu supaya kita dapat hikmat dan tuntunan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami dengan hikmat-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu mengerti apa yang akan kami baca. Kisah tentang Maria dan Elizabeth. Sering kami mendengar kisah ini Tuhan, tapi biarlah Tuhan sendiri yang akan membukakan hati kami, pikiran kami saat ini supaya kami mengerti dan dimampukan melakukan apa yang Tuhan ingin setelah kami mendengar cerita ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa berserah. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Adik-adik, bahagia itu apa ya?
Apakah bahagia itu ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita mendapat nilai yang bagus, mendapat sekolah favorit, lalu dapat pekerjaan yang baik, gaji yang tinggi, sehingga kita dapat mencukupi segala kebutuhan kehidupan kita. Apakah itu bahagia? Ya, bahagia. Siapa sih yang nggak pengen begitu ya? Dan apakah bahagia hanya terkait dengan kita mendapatkan sesuatu? Dalam hal ini materi ataupun kepuasan, mungkin prestasi, mungkin kita mendapat pengakuan, mungkin mendapatkan juga jabatan yang bagus, atau mungkin kita juga dapat follower yang banyak ya. Buat yang suka main medsos tuh, kalau dapat follower yang banyak ataupun like yang banyak, itu bahagia ya. Bahagia juga buat kalian nih, contohnya nih ya, sederhana. Bahagia buat kalian di penghujung tahun nanti, bukan nanti aja sih sebenarnya, tapi berapa bulan ini adalah bisa bertemu dengan ibu dan kakak-kakaknya Kak Lia. Itu kebahagiaan yang ingin Kak Lia wujudkan. Tapi apakah bisa atau enggak nantinya ya nggak tahu, karena ya pandemi di Jakarta itu semakin mengganas ya, nggak turun-turun, jadinya belum tentu Kak Lia bisa nanti pulang ke Jakarta. Tetapi ketika itu terwujud, Kak Lia bahagia ya. Kalian pun juga punya makna bahagia masing-masing ya. Bahagia itu apa? Nah, bahagia itu apakah hanya terkait ketika kita mendapatkan, ketika kita memperoleh, ketika kita berhasil, misalnya kita menang atau kita diakui, apakah hanya itu? Ya, ternyata enggak adik-adik. Kalian tahu kan, ada kalimat yang bilang adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya, itu nilainya lebih tinggi lagi. Ya, bukannya berarti kita nggak boleh bahagia karena kita menerima, enggak juga. Tapi artinya kita akan belajar nanti bahagia dengan memberi. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang Maria dan Elizabeth. Kenapa kita mau belajar tentang kebahagiaan Maria dan Elizabeth? Mereka tadi kita tahu ya betapa bahagianya saling ketemu ya. Seperti Kak Lia lah, mereka tuh senang. Mereka tuh bersaudara ya, bersaudara sepupu nih, Maria dan Elizabeth. Lebih tua Elizabeth. Jadi mereka senang saling ketemu. Elizabeth senang dikunjungi oleh Maria. Tahu nggak jarak jauh antara rumahnya Maria dan rumahnya Elizabeth? Tahu berapa jauh? Itu kalau dari di googling ya, itu 170 km kurang lebih, seperti dari Denpasar ke Pasuruan. Pasuruan di mana? Di Jawa Timur. Jaraknya kayak begitu. Bayangin Maria mengunjungi ke rumahnya siapa? Ke Elizabeth itu saat itu dengan naik apa ya? Mungkin naik keledai apa naik kuda? Karena kan nggak ada mobil. Dengan kondisi tanah yang nggak kayak sekarang kan, udah bagus ya. Tapi dulu bayangin dari sini, nggak usah deh ke Pasuruan, dari sini ke Tabanan aja, tapi jalanannya tuh kayak jalanan gunung gitu, masih belum mulus. Dengan naik binatang gitu, naik kuda atau onta atau naik apa, kalian juga kurang tahu ya. Tapi tentunya nggak nyaman. Apalagi ingat Maria saat itu tengah mengandung, walaupun mengandungnya masih sangat muda ya. Nah, yang dikunjungi adalah saudaranya Elizabeth. Saat itu ya, sebelum dia berangkat, Maria kan dijumpai oleh malaikat. Malaikat siapa sih pembawa pesan? Malaikat Gabriel ya. Malaikat Gabriel juga loh yang ketemu dengan si Elizabeth. Jadi malaikat Gabriel adalah malaikat pembawa pesan dari Tuhan. Dia menemui Maria yang waktu itu lagi galau, karena saat itu kan kalau misalnya perempuan belum menikah, kan Maria saat itu belum menikah, tapi sudah kedapatan mengandung atau hamil, wah itu bisa, adik-adik ingat ya ceritanya dulu ya di kelas besar ya, itu akan dilempar batu atau dirajam sampai mati. Maria takut dan keluarganya juga, aduh saya pasti akan mati dan bikin malu, dan banyak hal yang dipikirkan oleh Maria. Tetapi Tuhan melalui malaikat Gabriel itu meneguhkan hati Maria. Salah satu yang membuat Maria ingin membuktikan, makanya dia pergi ke
mengunjungi saudaranya Elizabeth, karena saat itu Maria nggak tahu kan Elizabeth tengah mengandung, karena kan Elizabeth itu sudah terlalu tua gitu untuk mengandung. Tapi malaikat bilang, ini aja salah satu tandanya bahwa saudaramu itu Elizabeth tengah mengandung 6 bulan. Nah, Maria mengunjungi Elizabeth dan ternyata benar, Elizabeth tengah mengandung 6 bulan. Elizabeth tentu saja bahagia. Dia bukan saja bahagia karena dikunjungi oleh Maria saudaranya, tetapi dia juga tahu bahwa Maria saat itu tengah mengandung, baru mengandung gitu ya. Itu tahu dari mana Elizabeth ya? Padahal kan nggak ada handphone, nggak ada TV, nggak ada berita. Tapi saat itu ada gerakan kuasa Tuhan yang menggerakkan hatinya Elizabeth, yang membuat dia tahu bahwa Maria datang nih bukan cuma hanya mengunjungi, tetapi dia tengah mengandung juru selamat gitu. Dan ingat, anak yang dikandung oleh Elizabeth itu juga bukan sembarang anak loh. Jadi walaupun Elizabeth sudah terlalu tua untuk punya anak, dia sangat merindukan anak. Tuhan bukan saja memberikan anak sembarang anak. Nih, yang penting gue udah kasih ya yang penting aku sudah memberikan kok anak gitu. Nggak gitu aja. Tetapi anak yang dikandung Elizabeth adalah anak yang kita tahu nanti bernama Yohanes Pembaptis. Kalian tahu ya, tugas Yohanes Pembaptis adalah untuk membuat orang-orang Israel bertobat saat itu. Dia yang akan berseru-seru di padang gurun ya untuk orang supaya bertobat. Jadi kedua anak Maria dan Elizabeth ini adalah bukan sembarang anak, tetapi anak yang kelak akan berdampak buat dunia. Ya, nah oke. Jadi kebahagiaan Maria dan Elizabeth bukan saja mereka mendapatkan sesuatu, tetapi bagaimana kesediaan mereka untuk mau memberikan diri mereka dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan Maria dan Elizabeth, walaupun Elizabeth mendapatkan anak di usia tua dan itu beresiko ya, di usia tua bisa dia ketika melahirkan itu ya bisa mati, karena kalian tahu ya kalau melahirkan di usia tua itu beresiko. Nah, bukan saja karena Elizabeth bahagia, bukan karena saja dia mendapatkan sesuatu juga Maria, tetapi mereka berbahagia karena Allah mau memakai mereka berdua, perempuan biasa, untuk maksud yang luar biasa. Ingat, mereka itu tahu loh bahwa bayi yang mereka kandung itu bukan sembarang anak, tetapi anak yang akan Tuhan pakai, ya, yang punya rencana untuk dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini, untuk membuat orang bertobat, yaitu si Yohanes Pembaptis, anaknya Elizabeth. Nah, adik-adik, seperti yang kita tahu, kembali lagi ke bahagia itu. Memang bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita meraih sesuatu, ketika kita mendapatkan pengakuan, apa yang kita rindukan terjawab oleh Tuhan. Tapi ada kebahagiaan yang memang lebih bahagia dari itu adalah ketika kita kemauan untuk memberi. Ya, di suasana Natal ini biasanya kita akan melakukan banyak hal, tapi mungkin dengan tengah pandemi gini kita nggak melakukan lagi ya, mungkin dengan cara yang lain. Nah, tahun lalu kita melakukan apa? Christmas project ya, bagaimana kita memberi diri kita menjadi sahabat buat orang lain. Tapi ingat adik-adik, jangan cukup hanya di situ, jangan cukup merasa puas bahwa ya kita kan sudah pernah, ya sudah gitu. Enggak, itu enggak cuma sekedar memori indah, tetapi teruslah kita melakukan itu. Setiap ada kesempatan kita punya waktu, kita punya diri kita untuk dipakai Tuhan, sebagaimana Maria dan Elizabeth mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan pun tentu ingin memakai kita untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain. Tuhan pun
tentu akan meneguhkan kita kalaupun kita masih galau seperti Maria yang awalnya galau ya. Ketika kita menghadapi banyak masalah, mungkin adik-adik di umur yang sekarang belum terlalu banyak masalah ya, tetapi ingat sekali waktu kalian di dalam kehidupan menghadapi banyak masalah ataupun satu masalah namun berat, percayalah Tuhan itu akan meneguhkan hati adik-adik dan adik-adik masih dimampukan untuk dipakai Tuhan ya. Jangan pernah menutup diri, jangan pernah menunda-nunda untuk dipakai Tuhan ya. Kebahagiaan itu berasal dari Tuhan. Tuhan bisa memberikan kebahagiaan kita buat kita, tetapi Tuhan juga bisa memakai kita untuk membuat bahagia orang lain. Sebagaimana Maria dan Elizabeth yang hidupnya mau dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan, rencana besar, rencana kasih Tuhan untuk manusia melalui dua orang ini. Kiranya kita juga mau ya adik-adik ya, seperti Maria dan Elizabeth yang dipakai Tuhan. Sekali lagi, selamat hari Minggu, berharap ini adalah minggu terakhir di penghujung tahun 2020. Kak Lia ketemu kalian dalam pelayanan online ini. Berharap kita bisa ketemu lagi di 2021. Pandemi boleh berlalu, ya. Pengharapan kita sama Tuhan itu tetap teguh, bahkan semakin teguh. Dan kita juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Sekali lagi Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan sang sumber kebahagiaan, kami bersyukur kesetiaan-Mu atas hidup kami, atas apa yang sudah kami terima begitu melimpah. Gak dapat kami urai satu persatu Tuhan apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Biar kami boleh menikmati kebahagiaan ini, kebaikan Tuhan. Tapi ajar kami juga terus peka dengan kebutuhan orang lain. Kami mau dipakai Tuhan, memberi diri kami untuk menjadi penolong, menjadi jawaban doa, untuk Tuhan pakai sebagai alat-Mu, memberkati orang lain, khususnya di tengah kondisi yang sangat sulit saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintahan kami. Banyak upaya untuk menggoyang pemerintahan kami melalui berbagai bentuk, melalui kekacauan di sana sini, melalui teror yang terjadi di pelosok-pelosok. Tuhan, tolong mereka yang berduka, tolong mereka yang mengalami teror. Tolong aparat keamanan yang berjaga-jaga dan berusaha untuk menumpas kejahatan itu. Tolong Tuhan, Presiden kami dan para pembantunya yang terus bekerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sampai ke pelosok. Dalam mengurangi juga lajunya pandemi ini, dalam keutuhan NKRI, tolong kami Tuhan. Karena kami percaya Indonesia Engkau kasihi. Indonesia dapat perkenanan-Mu Tuhan. Kami pun sebagai warga negara punya andil untuk turut memajukan Indonesia. Walaupun kami masih muda Tuhan. Kami masih usia sekolah. Tapi biarlah kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, mencapai cita-cita kami dan kelak berguna untuk Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat masing-masing kami yang melewati hari-hari yang tidak pasti, keluarga demi keluarga, kesulitan ekonomi, mungkin ada yang sakit. Tuhan, biarlah iman percaya mereka, pengharapan mereka tetap teguh, karena Engkau sendiri yang memegang mereka, yang menjanjikan pertolongan.
Dan biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam setiap peristiwa kehidupan kami, baik itu kedukaan ataupun bencana. Sekali lagi Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke dalam kegiatan kami. Kami tetap berpegang teguh sama Tuhan. Bantu kami Tuhan, di tengah banyaknya tawaran-tawaran dunia, supaya kami berpaling dari Tuhan. Tapi biarlah dengan kekuatan yang hanya dari Tuhan Yesus saja, kami boleh tetap percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya jawaban. Engkau adalah satu-satunya penolong. Engkau adalah satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Ini doa kami, ini pengharapan kami, ini syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, kami naikkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat Kak Lia atas firman hari ini. Semoga firman hari ini bisa membangun kehidupan rohani kita ya adik-adik. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Seperti lagu ini mengajak kita untuk selalu percaya akan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita, seperti Maria dan Elizabeth. Adik-adik juga yang sebentar lagi akan ujian, yang galau, mungkin gak percaya diri, apa bisa ya jawab ujian nanti atau seperti apa, terus jadi menghilangkan kebahagiaan. Jangan sampai ya. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita. Mari kita tutup ibadah ini dengan bernyanyi bersama KJ 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibadah kita telah selesai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.